kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah kok. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku. Senin 18 November 2024 kemarin, Denny Sumargo menyambangi Polda Metro Jaya. Saat disinggung mengenai kedatangannya ke Polda, mantan atlet pebasket nasional itu mengungkapkan jika dirinya baru saja menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun yang mengejutkan, pemeriksaan aktor yang kerap disapa Densu tersebut dilakukan atas laporan yang dibuatnya. Ya, Densu secara resmi telah melaporkan Farhad Abbas. Sontak saja, hal itu membuat kaget, mengingat sebelumnya Densu berupaya ingin adanya perdamaian. Dilaporkannya Farhad Abbas oleh Densu kini membuka babak baru perseteruan keduanya. Lantas, kapankah Densu melaporkan Farhad Abbas? Mungkinkah laporan yang dibuat Densu adalah sebuah pesan bahwa genderang perang baru saja ditabuhnya? Ataukah sebuah balasan, mengingat sebelumnya Farhad sudah terlebih dulu melaporkan Densu? Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa, Pak? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahulah cari tahu sendiri. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporkan kita lapor. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara FA. Tapi saya memaklumi Denny harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Ya, melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan bahwa saya orang Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah kok. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku. Dia ngaku-ngaku aja, kemarin dia ngaku nggak takut, ternyata dia takut. Selama ini dia bilang dia nggak takut kan, dia berani kan, ternyata lapor Polda kan. Buntut perselisihan Densu dengan Farhad Abbas menyeretnya ke dalam konflik baru yang menyinggung isu SARA. Bagaimana tidak, pasca Densu menyambangi kediaman Farhad Abbas untuk meminta klarifikasi, Densu dilaporkan oleh salah seorang komunitas buku. Meski jalan perdamaian sudah ditempuh Densu dengan menyambangi kantor Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan alias BPP KKSS, namun laporan yang sudah dilayangkannya sampai kini belum dicabutnya. Lantas, seperti apa perkembangan laporan terhadap Densu?
Kalau terkait adanya perdamaian ya tetap kita sambut baik. Tapi catatannya tadi bahwa itu tidak mengurangi daripada laporan polisi yang sudah kita buat. Artinya itu tidak membatalkan laporan polisi yang sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya berhubungan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Proses pencabutan laporan yang terutama yang memberi kuasa ke kami itu kan namanya Muhammad Rida, ya kan, dan bukan hanya dia, ada yang lain juga. Ketika itu dicabut ya sah-sah saja karena itu adalah kuasa sepihak dan bisa dicabut. Akan tetapi sampai sekarang kita tidak pernah tahu adanya pencabutan laporan tersebut karena belum dikirim ke kita selaku kuasanya dan belum dibuat berita acara di kepolisian. Nah, saya tadi menghubungi atau datang langsung ke kantor polisi untuk komunikasi terkait itu dan menanyakan laporan kita sudah didisposisikan atau belum. Disampaikan bahwa sudah didisposisikan ke Subdit Kamnek Krim Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai kan, kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Denny itu nggak perlu minta maaf sama saya, ya kan? Itu urusan hakim nanti. Kan itu kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu bilang sama Denny. Kalau saya, Denso nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, tinggal ikut proses aja. Kan Denso hebat, jago kan dia. Anggap aja hukum ini sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya aja, saya pasti balas. Percaya deh, nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari, kemudian saya ketinggalan bolanya itu. Saya harus lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Panasnya perseteruan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo tampak saat Denny mengungkapkannya dalam podcast Deddy Corbuzier. Densu mempertanyakan Farhad yang ingin menghajarnya. Tidak itu saja, Densu juga menyinggung tidak adanya itikat baik dari Farhad meski kata damai sebelumnya sudah tercapai. Sementara Farhad Abbas tampak semakin garang dan menantang usai mengetahui dirinya dilaporkan oleh Densu. Itu tampak saat Farhad berencana kembali melaporkan Densu. Kurang jantan apa? Gua kalau nggak suka sama orang, gua akan ngomong, lu tak. Saya sudah mengatakan ini hukum aja. Denny memang mau hukum kita, silakan. Kalau Denny mau dia menantang terus kan silakan aja. Gua taunya Hajar di KBBI dipukul. Dia kan bilang sama gua. Jadi kalau gua bilang lu Densu, lu marah nggak? Gue bilang enggak. Jadi boleh dong gue tuntut lu secara hukum, boleh, silakan aja. Oke. Iya kan itu hak dia. Hak dia benar. Masa gue harus ngemis? Jangan dong, jangan hukum saya. Itu kan pola yang selalu dia bangun untuk supaya orang itu ikut apa yang dia mau. Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju satu langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara Hajar dengan kata-kata sirin mana suku beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Dicabut nggak laporan Bapak? Nah, sedangkan untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat, berkali-kali kuat gitu. Kalau kemarin Farhad Abbas loyo, Farhad Abbas lemes, katanya Farhad Penagus, sekarang nggak takut. Gitu. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Ya, melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan bahwa saya orang Makassar, kau cabut.
ada cabut, itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi. Saya pikir mereka benar. Karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main-main sendiri, padahal kan yang bersenjata kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.